Ketika sebuah keluarga yang tampak sempurna harus terpecahkan hingga menemui petaka akibat kehadiran orang ketiga. Hana yang kala itu hanyalah seorang gadis kecil yang berusia 5 tahun, dan ia memiliki seorang kakak yang bernama Rika yang berusia 16 tahun. Ayahnya bernama Yahya dan ibunya bernama Sarah. Kedua orang tuanya itu sangatlah menyayangi anak-anaknya, dan di rumah mereka tinggallah 2 orang yang biasa membantu keseharian mereka. Ningsih sebagai ART dan Yono sebagai tukang kebun yang sudah lebih dari 10 tahun ia bekerja untuk keluarga mereka. Mereka tinggal di kawasan elit yang terletak di dataran tinggi Bogor. Ya, semua ini bermula dari pertengkaran hebat antara Yahya dan juga Sarah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Yahya dengan seorang wanita yang bernama Mayang. Hubungan Yahya dan juga Sarah mulai renggang saat itu, namun mereka masih tinggal satu rumah. Bukan karena ingin mempertahankan Yahya sebagai sang suami, melainkan mempertahankan Yahya sebagai seorang ayah bagi Rika dan juga Hana. Suatu ketika, pertengkaran sengit kembali terjadi ketika Mayang dengan lancang dan berani datang ke rumah mereka untuk menemui Sarah. Dan Mayang meminta Sarah untuk menyerah alias bercerai dengan Yahya. Namun Sarah yang merasa direndahkan tak segan-segan ia pun memaki-maki Mayang lalu mengusirnya secara paksa. Dan di malam harinya Yahya dan Sarah pun kembali bertengkar hebat, berujung pada emosi Yahya yang memuncak tak terkendali. Hingga akhirnya Yahya pun memilih untuk pergi dari rumah meninggalkan istri dan juga anak-anaknya. Malam itu Yahya nampak seperti orang lain untuk pertama kalinya. Tanpa sengaja Hana kala itu melihat ayahnya berlaku kasar hingga kelewat batas. Ya, ayahnya menampar ibunya saat itu di hadapan langsung Hana dan juga Rika. Sarah tak mencoba untuk menahan kepergian Yahya. Ia memilih untuk mencoba memberikan pengertian kepada Hana dan juga Rika agar mereka berdua lebih tenang. Sarah masih memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kelak ayahnya pasti akan berubah kembali seperti dulu lagi. Nah, yang sabar ya, ayah kalian cuma salah jalan. Ibu yakin kok nanti ayah kalian pasti akan sadar dan akan kembali lagi untuk kita. Sabar ya nak, masih ada ibu di sini. Itulah kalimat dari ibunya yang paling diingat oleh Hana dan begitu terkenang hingga saat ini. Dan sejak malam itu Yahya pun sudah tak pernah pulang ke rumah, bahkan berkomunikasi saja seperti sengaja diputus olehnya. Sarah pun terus mencoba untuk tidak memperdulikannya dan untuk lebih fokus kepada anak-anaknya. Namun hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Kejadian pertama ialah ketika pagi buta Yono si tukang kebun kala itu yang sedang menyirami tanaman di pekarangan depan rumah yang memang cukup luas itu. Pagi itu langit masih gelap. Dari kejauhan samar-samar ia melihat sesosok perempuan berambut panjang yang tengah berdiri di depan gerbang rumah itu. Wanita itu terus memperhatikannya. Tentu saja Yono pun langsung menghampiri. Perempuan itu saat itu berdiri sembari memegangi satu kantong plastik berwarna hitam. "Pak, tanamannya bagus-bagus banget ya," ucap wanita itu sebelum sempat disapa oleh Yono. Iya teh." "Maaf, ada keperluan apa ya?" tanya Yono. Perempuan itu hanya menggeleng, lalu ia pun menyodorkan sebuah kantong plastik hitam ke tangan Yono. "Ini ada pupuk bagus pak untuk tanaman bapak," ujar wanita itu lalu tersenyum kemudian berpamitan pergi. Kala itu Yono tak memiliki prasangka buruk apapun. Begitu ia menengok ternyata isi kantong itu memang berisikan pupuk tanaman.
Lalu tanpa berpikir panjang, Yono pun menaburi rata pupuk itu, khususnya ke tanaman yang memang paling disukai oleh majikannya, yaitu Bu Sarah. Entah apa ada sebab akibat dari kejadian itu. Di keesokan harinya, tiba-tiba saja nasi yang dimasak oleh Ningsih menjadi cepat basi ketika disajikan di meja makan. Mereka semua pun terkejut dan makanan lainnya juga tercium seperti bau telur busuk. Hilanglah selera makan kala itu dan Ningsih merasa bersalah. Ia terus-terusan mencoba memeriksa seluruh bahan baku makanan yang tersedia. Namun semuanya sudah dipastikan masih segar-segar. Ningsih pun sendiri merasa bingung. Bagaimana bisa makanan itu cepat basi? Sementara itu Ningsih selalu masak makanan baru di setiap jam makan setelahnya. Sisa makanan selalu dibuang ataupun dibagikan ke tetangga dan juga pekerja kebun di dekat rumah mereka. Dan hal ini terus-terusan saja terjadi di hari berikutnya. Masakan Ningsih selalu saja basi. Sarah pun akhirnya turun tangan untuk memeriksa semua bahan baku. Ia pun sampai membuang yang tersedia, kemudian berbelanja lagi bahan baku baru, namun hasilnya tetap saja sama. Setiap makanan yang baru dimasak selalu saja basi. Akhirnya, karena tak punya pilihan lagi, mereka pun selalu membeli makanan dari luar. Dan dari sinilah Sarah mulai merasa bahwa ada yang tak beres yang sedang menimpa keluarga mereka. Di malam keempat, setelah fenomena makanan basi terjadi berturut-turut, Rika kala itu mulai merasa sulit tidur di kamarnya. Bahkan ia pun merasa jika ruangan kamarnya kala itu terasa panas dan juga pengap yang membuat keningnya banjir akan keringat. Sontak Rika pun membuka pintu kamar agar udara dari luar masuk. Dan di tengah-tengah upayanya untuk bisa tidur, kala itu ia dikejutkan melihat sesosok ibunya tengah berdiri di depan pintu memperhatikannya. Akan tetapi saat itu sang ibu tak berkata apa-apa. "Bu, ibu kenapa, Bu?" Rika mencoba menyapa, namun sosok Sarah yang disapa justru memalingkan badannya lalu pergi. Rika pun mengikuti. Ia melihat ibunya turun menyusuri tangga. "Bu, ibu, Bu." Rika memanggil berkali-kali dengan suara keras, namun Sarah nampak seolah mengabaikannya. Rika pun menyusul ibunya turun ke bawah menyusuri tangga. "Ibu." Entah panggilan keberapa kali yang tak direspon membuat Rika terkejut kala itu tiba-tiba setelah pundaknya dari belakang terasa ada yang menepuk. Kakak kenapa?" Dan ternyata yang menepuk itu adalah Sarah. Ya, saat itu ia melihat ibunya mengenakan pakaian piyama, sedangkan yang barusan ia lihat dan ia ikuti tadi adalah ibunya yang mengenakan pakaian serba putih. Rika pun gelagapan, ia tak berani menceritakan apapun. Malam itu akhirnya Rika pun memutuskan untuk tidur bersama ibunya. Baru ketika esok paginya Rika pun menceritakan semua kejadian yang ia alami tadi malam. Setelah mendengar cerita Rika, Sarah pun tak merespon, kemudian malah bereaksi santai. "Mungkin kakak itu ngigo. Besok-besok kalau mau tidur itu berdoa dulu, Kak," ucap Sarah. Dan Sarah saat itu tidak ingin membuat Rika bertambah cemas, dan Hana yang kala itu mendengar menjadi ikut-ikutan takut. Namun yang terjadi setelah itu adalah Rika jatuh sakit. Ya, Rika mengalami demam tinggi hingga kejang-kejang, lalu akhirnya dibawa ke rumah sakit malam itu juga. Dan yang lebih aneh, dokter kala itu tidak bisa mendiagnosa sesuatu yang berbahaya. Akhirnya Rika pun diizinkan untuk pulang dan hanya diminta untuk beristirahat. Namun sejak saat itu, di kala malam Rika selalu mengalami demam tinggi dan kejang-kejang. Akan tetapi berbeda di siang hari, Rika tampak normal-normal saja, sehat seperti sedia kala. Sarah pun merasa ada yang aneh, dan begitu pun Rika yang mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri. Sampai keheningan malam pun dipecahkan oleh suara jeritan Rika.
Ya, Rika berteriak-teriak mengamuk seperti orang yang kerasukan. Segala piranti pun pecah belah, benda-benda di kamarnya pun berjatuhan rusak berserakan. Saat itu tubuh Rika memucat, urat-urat biru menegang keluar, matanya mendelik ke dalam hingga tak lagi terlihat bola matanya. Yono dengan sekuat tenaga ia pun menahan Rika yang tengah mengamuk tak terkendali. Sementara Ningsih menjaga Hana di dalam kamarnya. Mereka semua seperti berada di situasi yang buntu. Sarah pun akhirnya menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan. Setelah sekian lama menahan, akhirnya tubuh Rika pun mulai melemah dengan sendirinya, kemudian terkulai di lantai lalu kejang-kejang. Dengan sigap, Yono pun menggotong tubuh Rika lalu bersama Sarah mereka membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun apa yang terjadi? Ya, Rika yang terus-terusan tak henti-hentinya mengejang dan akhirnya Rika pun tak mampu diselamatkan. Rika meninggal di tengah perjalanan menuju ke rumah sakit dengan mulut yang berbusa dan mata melotot mendelik ke atas. Rika menjadi korban pertama yang meninggal secara tak wajar akibat teror ini. Meninggalnya Rika mengejutkan banyak pihak. Rumah duka pun mulai ramai dikunjungi. Keluarga yang rata-rata menanyakan hal yang serupa. Bagaimana sih ini semua bisa terjadi? Namun yang paling menyentak batinnya kala itu ketika di pemakaman terlihatlah seorang pria mengenakan kemeja hitam lengkap dengan kacamata hitamnya. Ia datang satu payung bersama seorang wanita yang paling dibencinya saat itu. Ya, Yahya datang bersama Mayang. Sarah. Belum genap 1 bulan aku tinggal. Bisa-bisanya kamu itu sudah membunuh anakku, ha? Itulah kalimat pertama yang dilontarkan Yahya yang benar-benar menusuk hati Sarah. Ditambah kala itu wanita yang berdiri angkuh di sampingnya menyunggingkan senyum tipis bermana tajam. Saya turut berduka cita ya Mbak, ujar Mayang saat itu. Jika saja tidak ada Hana yang menggenggami tangannya, mungkin saat itu Sarah sudah meledak tak terkendali. Namun, raut wajah polos bocah yang kini menjadi permata satu-satunya yang tersisa meredam seluruh bara amarahnya. Hana mau ikut ayah, ajak Yahya sembari menundukkan badannya lalu memegang pipi Hana. Namun Hana tak menjawab apapun. Ya, sejak kepergian kakaknya, Hana menjadi pendiam. Diam 1000 bahasa. Sarah pun mengeratkan genggamannya lalu ia berjalan berlalu membawa Hana pergi. Orang tua Yahya juga tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh putranya. Mereka hanya bisa mendukung Sarah untuk kuat dan meminta maaf atas Yahya. Sudahlah Bu, Ibu nggak salah. Jika kata maaf yang harus aku dengar itu pun tidak seharusnya keluar dari mulut Ibu. Ibu tidak salah apa-apa Bu, jawab Sarah. Saat itu tak tahu sampai di mana Sarah harus berpura-pura tegar dan sekuat apa dia mampu menahan air mata agar tak pecah. Tapi yang pasti hari itu ia benar-benar terasa hancur. Mbak Sarah, suara Mayang terdengar menghentikan langkahnya yang hendak memasuki mobil. Saat itu Mayang menghampiri kemudian menyodorkan sebuah ikat rambut milik Sarah yang terjatuh. Mayang memberikan ikat rambut itu sembari mendekatkan mulutnya ke telinga Seraya, kemudian ia berbisik. Sudah aku bilang, kamu itu menyerah saja Mbak. Mau siapa lagi yang mati berikutnya? Sarah tersentak. Pikirannya langsung mengarah pada Mayang bahwa ialah yang menjadi dalang dari semua ini. Ia membalas dengan tatapan tajam kemudian menguatkan langkah lalu berlalu pergi. Sesampainya di dalam rumah, Sarah pun mencurahkan isi hatinya dan menceritakan kepada Ningsih pembantunya tentang apa yang dikatakan oleh Mayang di pemakaman tadi. Maaf ya Bu sebelumnya. Kalau kita berbicara dari makanan dulu yang basi sampai meninggalnya Non Rika, sepengetahuan Bibi itu mirip sama tanda-tanda santet loh Bu.
ujar Ningsih kala itu memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya. Sarah pun melongo seraya menunggu penjelasan selanjutnya dari Ningsih. Jadi gini Bu, ucap Ningsih terpotong ketika melihat Hana yang saat itu berdiri di ujung dapur nampak sedang terdiam memperhatikan mereka. Mereka pun tak menyadari bahwa sedari awal Hana sudah mendengar percakapan mereka. Sontak Sarah pun langsung menghampiri dan menggendong Hana saat itu. Usai menemani Hana tertidur, sampai pula Sarah yang merasa lelah. Akhirnya ia pun beranjak kembali ke kamarnya yang saat itu terpisah dengan Hana. Di dalam kesendirian menjelang tidur, tangisan tak mampu lagi terbendung. Ia tak mengira jika musibah ini harus terjadi padanya hingga mengorbankan anak pertamanya. Bagaimana bisa suamiku sendiri menuduhku sebagai pembunuh anakku sendiri? Gerutu Sarah seorang diri. Ya, malam ini Sarah terhanyut memeluk tubuhnya sendiri hingga tiba-tiba kepalanya kala itu terasa berat dan sakit tak tertahan. Pandangannya mulai terbayang, kemudian di detik berikutnya semuanya terasa gelap. Di tengah malam, Hana pun terbangun akibat mimpi buruk dikejar oleh salah satu makhluk yang hendak membunuhnya kala itu. Hana gemetar, keningnya berkeringat, dan di saat yang bersamaan ia pun teringat waktu di mana Rika kakaknya tampak mengerikan ketika sedang kerasukan hingga akhirnya menemui ajal. Saat itu hawa kamar menjadi panas. Di tengah ketakutannya, Hana pun merasa sedikit lega ketika ia melihat sosok ibunya tengah berdiri di depan pintu sembari memperhatikannya. Tapi aneh, wajah ibunya kala itu nampak pucat. Dia tidak masuk ke dalam kamar Hana, melainkan hanya berdiri saja tepat di bawah pintu, kemudian bersenandung mengayun bertempo lambat. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Ya, senandung itu pun terhenti di bait lirik kedua, kemudian mengulang lagi ke bait pertama. Begitu seterusnya berulang-ulang kali. Ibu, tegur Hana, namun Sarah tak menjawab, melainkan hanya menyeringai lebar, kemudian berbalik arah dan berjalan perlahan. Ibu. Hana pun beranjak dari kasur menyusur sang ibu. Sarah berjalan menyeret di lorong atas sembari bersenandung, kemudian menuruni tangga menuju lantai bawah. Bersama boneka panda kecil yang di dekatnya, Hana pun mengikuti Sarah yang saat itu tak henti berjalan sambil terus bersenandung, mengayun. Meski sudah berkali-kali dipanggil, tibalah di lantai bawah. Hana mulai kehilangan jejak ibunya. Bu, ibu. Akan tetapi masih tak ada jawaban, dan tiba-tiba saja suara ketukan benda mengejutkan Hana kala itu. Suara itu bersumber dari arah dapur yang terletak di sudut dekat halaman belakang. Hana pun meyakini jika itu adalah ibunya. Lalu Hana pun melangkahkan kaki menuju ke arah dapur. Suara ketukan benda itu semakin keras dan terdengar bertempo. Setibanya di dapur, saat itu ia melihat punggung ibunya yang sedang berdiri membelakanginya. Namun yang lebih mengerikan ialah saat itu ibunya menggenggam sebuah pisau besar, mirip pisau daging yang mana sudut tajamnya dibentur-benturkan ketahanan kayu. Pisau itu terus-terusan diayunkan semakin keras. Sontak Hana pun merasa merinding dan ketakutan. Ia hanya terpaku berdiri gemetar, dan di detik-detik berikutnya sosok Sarah pun menoleh. Hana pun berteriak ketakutan kala itu ibunya memutar kepalanya hingga 180 derajat. Ya, memutar seperti patah, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan mulut yang menganga lebar. Sontak Nana pun berjongkok, kedua tangannya menutupi telinga dan matanya memejam. Hana pun ketakutan setengah mati, jantungnya berderu cepat. Tak lama kemudian terdengarlah suara langkah mendekat. Non Nana, ini Mbok Non. Ya, bersyukur Ningsih dengan sigap menghampiri ketika mendengar suara cerita Nana.
Dipeluknya erat, gadis mungil itu mencoba menenangkan, mencoba menghibur tubuhnya yang masih gemetar itu. Nana tetap menangis ketakutan, lalu ia pun menceritakan apa yang baru saja dilihatnya kepada Ningsih. Ia pun mengatakan bahwa ia melihat sosok ibunya tapi dengan rupa yang sangat mengerikan. Non tadi itu cuma mimpi, cuma ngelindur, mimpi buruk non. Yuk, kalau non gak percaya, mbok antar ke kamar ibu. Sejujurnya perasaan getir kala itu juga merajah Ningsih karena sebenarnya ia mendengar suara yang sama seperti yang Nana dengar. Namun Ningsih tak ingin membuat anak majikannya ini bertambah takut. Dan begitu tiba di kamar Sarah, terlihat Sarah saat itu sedang tertidur di ranjangnya. "Kenapa, Mbok?" Sarah pun terbangun lalu segera memeluk anak kesayangannya yang saat itu nampak syok. Dan malam itu Nana pun yang ketakutan tidak berani untuk tidur sendiri. Akhirnya ia memilih tidur bersama ibunya. Malam itu ada yang aneh ketika tubuh ibunya basah oleh keringat. Padahal suhu di ruangan itu kala itu sudah sangat dingin, dan ketika alam bawah sadar hendak membawa Hana ke titik lelapnya, tiba-tiba saja Sarah saat itu terdengar sedang bersenandung. "Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, nanti ibu akan mati." Nana masih mendengar dengan jelas senandung lagu yang kini dilantunkan dengan lirik yang lengkap. Namun Nana tak memiliki keberanian untuk membuka mata. Di pagi hari, Sarah mengeluh badannya terasa pegal-pegal lalu minta dicarikan tukang urut ke Ningsih. Tak lama setelah itu, datanglah Yono bersama orang pintar atau bisa dikatakan dukun yang sebelumnya memang diminta datang oleh Sarah ketika dirinya mulai merasakan ada yang tidak beres. Entah mengapa orang pintar itu tercengang melihat Sarah. Mereka pun berbicara di pekarangan di depan rumah. Tapi entah apa yang mereka bicarakan kala itu Sarah tak mengerti. Dan saat itu juga, tapi yang pasti pembicaraan itu memantik emosi Sarah, lalu kemudian ia mengusir sang dukun yang mana juga merupakan kerabat dekat Yono juga. Buktikan omongan saya. Petaka sedang menghampiri ibu dan rumah ini. Semoga kalian selamat. Itulah ucapan terakhir sang dukun sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah itu, Sarah nampak frustasi, emosinya meledak-ledak, sedangkan Yono pun menjadi gusar kemudian pergi tanpa pamit. Hari-hari berikutnya, teror semakin menjadi-jadi saja. Ningsih melihat sesosok mirip Bu Sarah sedang bergelantungan di pohon dengan posisi kepala di bawah dan kakinya berada di atas. Lantunan lagu Nina Bobo dengan bait yang sudah diubah mengerikan itu selalu saja Nana dengar di setiap malam yang membuat dirinya tak berani membuka mata. Kesehatan Sarah pun mulai menurun drastis. Ia terus mengalami batuk-batuk dan selalu mengeluh sakit di bagian kepala. Dan badannya terasa pegal-pegal di setiap harinya. Tatapan Ningsih kepada majikannya pun mulai berbeda. Ningsih nampak menjaga jarak. Hingga suatu malam, Sarah memergoki seorang laki-laki berpakaian mirip seorang maling. Ya, laki-laki itu mengenakan pakaian serba tertutup sedang mengelilingi rumahnya, seperti sedang menaburi sesuatu, dan yang diketahui oleh ia adalah tanah lembab. Namun sayangnya, sosok itu melarikan diri dengan sangat cepat seolah hafal betul dengan tata letak rumah ini. Dan kemudian di hari berikutnya, peristiwa yang mengerikan kembali terjadi. Langit yang semakin gelap dengan bulan yang tertutup awan. Begitupun dengan sebagian besar lampu-lampu rumah yang sudah diredupkan. Kesunyian malam dipecahkan oleh suara gamelan dan ketukan-ketukan gendang terdengar sampai ke telinga Ningsih. Ningsih pun yang penasaran akhirnya mengikuti arah sumber suara itu.
Dengan langkah kaki yang gemetar, ia berupaya mempertahankan kendali beraninya. Suara gamelan dan pengiring tradisional lainnya terdengar semakin nyaring. Ningsih terus mendekat lalu mengintip ke arah ruang tengah dari sudut dapur yang dekat dengan kamarnya. Dan betapa terkejutnya kala itu Ningsih ia melihat sesosok Ibu Sarah mengenakan pakaian adat tradisional sembari menari meliuk-liuk menembang lagu Jawa. Saat itu wajah Sarah hancur, matanya seperti bolong dan ia terus menari dengan lihai mengibas-ngibaskan selendang merahnya. Perlahan sosok itu pun mulai mendekati Ningsih sembari tetap menari dengan mulut yang menyeringai. Ingin rasanya Ningsih berlari 1000 langkah, namun untuk mengangkat satu kaki saja, ya Ningsih tak ada daya dan upaya. Tubuhnya mematung, lidahnya mendadak keluh untuk berteriak, dirinya hanya bisa menutup mata dengan pasrah sembari merapalkan ayat-ayat doa yang sedari tadi hanya memutar-mutar di ayat yang sama tanpa pernah selesai. Lalu tiba-tiba suara gerbang tergeser terdengar dari arah luar. Ningsih pun memberanikan diri untuk membuka mata. Begitu setelah tak ada lagi suara gamelan dan iringan yang terdengar. Lalu sosok mengerikan itu tiba-tiba sudah lenyap dari pandangan Ningsih. Ia tidak mampu lagi menahan keseimbangan tubuhnya hingga ia pun roboh ke lantai. Pintu belakang terbuka. Ya, ternyata itu adalah Yono, sang tukang kebun yang selama 2 hari sudah tak pulang. Melihat Ningsih yang terkulai, Yono pun segera membantunya berdiri kemudian memberinya segelas air putih agar lebih tenang. Ningsih lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya mengenai sesosok penari berwajah hancur dan bermata bolong mirip rupa majikannya itu. Sontak ada yang berbeda dari raut wajah Yono kala itu. Santet tutup pati. Gumam Yono sepertinya habis mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di rumah ini dari dukun yang tempo hari diusir oleh Bu Sarah. Kita harus membunuhnya sebelum kita yang dibunuh. Tegas Yono kemudian mengeluarkan sebilah parang yang menggantung diikat di pinggangnya. Yono pun langsung beranjak bangun dan berjalan cepat ke lantai atas menuju kamar Sarah. Tentu langkah Yono ini pun tak mampu dikejar oleh Ningsih yang saat itu berupaya mengejar dengan langkah kaki yang masih gemetar. Ningsih berteriak-teriak berupaya menghentikan Yono, namun saat itu tetap diabaikan. Yon, kamu mau ngapain Yon? Berhenti Yon, berhenti. Dan setibanya di lantai atas, Yono pun sudah tak lagi terkejar. Naluri Ningsih justru menuntunnya untuk lebih dulu ke kamar Hana yang letaknya lebih dekat untuk mengamankan Nana. Terdengar suara pintu tertutup keras dari kamar Bu Sarah. Ningsih panik, ia benar-benar tak tahu apa yang harus diperbuat selain menggendong Nana yang saat itu sedang tertidur. Lalu dibawa bersamanya untuk memastikan Nana aman, meskipun tak ada yang menjamin keselamatan siapapun di malam itu. Samar-samar terdengar suara jeritan Bu Sarah dan barang-barang pecah belah hingga kemudian terdengar suara Sarah menjerit dengan keras. Sontak Ningsih pun secepat mungkin bergegas menuju kamar Sarah sembari ia mendekap Nana. Dan betapa mengejutkan kala itu Ningsih dengan mata yang terbelalak saat itu ia melihat Yono. Ya, Yonolah yang tewas akibat parang yang ia genggam sendiri. Saat itu Yono berniat membunuh Sarah, tapi apa yang terjadi? Entah apa yang terjadi, malah saat itu berbalik Yono menebas kepalanya sendiri. Setelah Rika, Yono pun menjadi korban kedua yang meninggal secara tak wajar. Setelah hari pemakaman Yono, semua orang tampak frustasi, tak terkecuali Sarah yang tampak lingkaran hitam panda di kedua bola matanya. Sarah hanya bisa menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan juga keluarga. Bu, maaf ya Bu. Sebelumnya saya mohon maaf. Kalau saya boleh tahu, apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu sama Yono, Bu?
Tanya Ningsih memberanikan diri bertanya kepada majikannya yang saat itu sedang melamun seorang diri di ruang tengah. Sejujurnya, kala itu Sarah juga sedang melamunkan mengenai apa yang terjadi malam itu, yang mana menurutnya itu semua terjadi di luar nalar. Ya, seperti terjadi begitu saja. Sarah menarik nafas berat. Ia pun memiringkan sedikit tubuhnya untuk menghadap ke arah Ningsih. Kamu itu percaya nggak sih jika santet itu memang ada? Sarah memulai ceritanya. Mata Sarah saat itu menerawang jauh mengingat kejadian mengerikan malam itu yang hingga saat ini masih tak bisa diterima oleh akal dan pikirannya. Kala itu, di tengah lelap tidurnya, Sarah terkejut ketika pintu kamarnya tiba-tiba saja didobrak paksa oleh Yono. Ya, saat itu Yono langsung mengacung-acungkan sebilah parang. Tatapannya tajam penuh emosi. Ia tampak seperti orang yang memiliki 1000 dendam. Ya, beribu dendam dengan Sarah. Lalu perlahan Yono pun berjalan mencoba mendekati Sarah dengan rahang yang mulai mengeras. Yono, kamu ngomong ngapain, Yon? Sarah mulai ketakutan. Seharusnya saya yang nanya. Ngapain kamu ada di sini? Kamu siapa? Bentak Yono saat itu. Yon, jangan gila kamu, Yon. Posisi Sarah semakin mundur hingga mentok kedipan ranjangnya. Ia pun mulai merasa panik takut jika hal buruk yang akan diperbuat Yono terhadap dirinya. Lalu sebilah parang itu tiba-tiba ia ayunkan ke atas, kemudian disarangkan ke arah kepala Sarah. Beruntung Sarah saat itu masih mampu menghindar. Yono pun terus mengejar Sarah, berusaha menancapkan parang yang ia genggam ke kepala Sarah. Saat itu mata Yono memerah, ia seperti orang yang lepas kendali. Sarah pun berusaha dengan keras menghindari Yono hingga barang pecah belah dan benda-benda di sekitar berjatuhan. Santet tutup hati. Kamu pikir saya nggak tahu? Kau mengusir teman saya karena kamu ketakutan, kan? Sarah pun semakin tak mengerti apa yang diucapkan oleh Yono. Ia hanya teringat oleh sosok dukun yang memang saat itu ia usir beberapa hari lalu. Itu pun karena ia merasa dukun itu terlalu mengada-ngada. Apa yang disampaikan oleh dukun itu sama sekali tak dapat diterima oleh nalarnya. Hingga saat itu posisi Sarah pun tersudut. Ia tak lagi memiliki ruang untuk menghindar. Tubuhnya gemetar ketakutan hingga saat itu ia pun mulai roboh ke lantai. Berikutnya yang bisa Sarah lakukan hanyalah pasrah. Tapi setelah itu ia seperti merasakan kepalanya berat, pandangannya berbayang, lalu kemudian ia pingsan. Beberapa saat Sarah kehilangan kesadarannya. Dan ketika ia bangun, matanya terbelalak. Begitu saat itu ia melihat Yono yang kepalanya sudah tertebas oleh sebilah parang yang ia genggam sendiri. Aku benar-benar gak ngerti, Denin. Sebenarnya ada apa dan apa yang terjadi di keluargaku ini? Sarah pun menutup cerita. Yono juga pernah ngomong sama aku, Bu. Sebelum dia naik ke kamar ibu saat itu, ia bilang soal santet tutup hati. Katanya dia mau bunuh ibu sebelum ibu yang bunuh kita semua. Jawab Ningsih dengan nada yang berhati-hati. Ia berusaha agar tak membuat majikannya tersinggung saat itu. Oh iya, Bu, kalau soal santet aku itu percaya kok, Bu. Kalau itu nyata adanya. Soalnya di kampungku, keluargaku juga pernah ada yang menjadi korban teluh. Nah, kalau Ningsih boleh kasih saran, sebaiknya kita harus segera mencari pertolongan, Bu. Tutup Ningsih kemudian berpamitan ke dapur. Ucapan Ningsih kala itu membuat Sarah tenggelam di dalam pikirannya sendiri. Sampai ia melupakan ada gadis kecil yang tengah merasakan hal serupa yang sedang duduk terdiam di sampingnya. Di balik diamnya, ingatan Nana merekam semua kejadian mengerikan yang menimpa keluarganya saat itu. Dan kematian Yono pun masih belum menjadi akhir dari teror yang semakin mengerikan.
Hanya beberapa hari berselang, Yahya datang mengunjungi rumah bersama Mayang dengan tujuan untuk menjemput Nana. Kamu boleh ambil suami saya, ambil silahkan. Tapi jangan pernah kamu berharap bisa ambil anak saya juga. Sarah saat itu benar-benar marah tak terkendali hingga jarinya menunjuk-nunjuk tajam ke arah Mayang. Mayang pun hanya tersenyum sinis menanggapinya. Akan tetapi Yahya justru yang nampak begitu marah kepada Sarah yang dianggapnya tak memiliki sopan santun. Terlihat jelas saat itu Yahya lebih membela selingkuhannya dibanding istrinya sendiri. Tangis Nana pecah di antara nada tinggi yang dilontarkan oleh Sarah dan juga Yahya. Ia merunduk, berjongkok sembari menutup kedua telinganya kemudian menjerit dengan keras. Cerita Nana menghentikan perdebatan sengit mereka. Sarah pun sontak langsung memeluk tubuh erat Nana untuk menenangkannya. Yahya pun mengalah, lalu ia pun berusaha membujuk Nana untuk ikut dengannya. Namun kala itu Nana menolak dengan keras dan memilih untuk memeluk erat ibunya. "Nak, tante pulang ya? Nanti kalau kamu takut, kamu merem saja ya." Itulah kalimat yang diucapkan oleh Mayang kepada Nana sembari mengelus-ngelus kepalanya. Waktu itu Nana belum mengerti apa yang dimaksud oleh Mayang. Namun ternyata ucapan itu merupakan sebuah pesan. Ya, peringatan untuk hal yang akan terjadi selanjutnya, yang akan menimpa keluarga mereka. Lebih tepatnya pesan itu untuk Nana. Yahya pelan-pelan mulai mengetahui apa yang telah Mayang berbuat kepada keluarganya hingga membuatnya murka dan memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Mayang. Namun rupanya Mayang tak menyerah sampai di situ. Bila dia tak mampu mendapatkan Yahya, maka paling tidak dia harus mendapatkan harta benda yang dimiliki oleh Yahya. Surat peralihan warisan ke atas nama Mayang yang sudah ditandatangani kini berada dalam genggaman Mayang. Hanya saja harta yang dimiliki Yahya baru dapat beralih kepemilikan apabila Yahya telah meninggal dunia. Dan dari sinilah keserakahan manusia menasbihkan dirinya sebagai makhluk yang perilakunya tak ubahnya iblis. Yahya pun kembali ke rumah dalam keadaan emosional. Satu-satunya yang dipikirkan olehnya kala itu ialah menyelamatkan yang tersisa, yaitu Nana. Saat itu ia tak lagi memikirkan harta benda, bahkan membunuh istrinya ialah hal yang harus dia lakukan hari ini demi menyelamatkan Nana. Karena sejatinya Sarah adalah korban yang meninggal pertama kali sebelum Rika akibat santet tutup pati yang mana kemudian tubuhnya dikuasai oleh makhluk jin bengis bernama Timah. Santet tutup pati adalah santet yang mengikat korbannya tanpa memerlukan media, melainkan sang iblislah yang mengambil alih tubuhnya. Pada fase ini, sebagaimana yang terjadi pada Sarah, korban santet tutup pati diambang antara hidup dan juga mati, karena ia tak lagi memiliki kendali atas raganya. Dan apabila jika dalam 40 hari tak mampu diselamatkan, maka sudah bisa dipastikan sang korban akan menjadi tumbal meninggal. Itulah mengapa dalam kisah ini Sarah merupakan korban meninggal yang pertama sekaligus yang terakhir. Yahya pun kembali ke rumah dengan brutal. Saat itu ia mencari Sarah untuk dibunuhnya. Beruntung Ningsih yang diam-diam mencari tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, ia pun berhasil mengambil langkah menyelamatkan terlebih dahulu dengan membawa Nana pergi, dan entah apa yang terjadi setelahnya. Tak lama setelah itu, Ningsih mendapati kabar bahwa Yahya dan Sarah ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Yahya saat itu ditemukan meninggal gantung diri dan mayat Sarah ditemukan bersimbah darah di ruangan yang sama tempat Yahya gantung diri. Apa yang sebenarnya terjadi tak ada yang tahu. Nana
dan Ningsih memanglah berhasil selamat dari tragedi santet terkeji yang pernah menimpa keluarganya. Namun, peristiwa tersebut meninggalkan bekas trauma yang amat mendalam bagi Nana. Ya, seorang anak kecil yang harus menerima kenyataan terpahit ketika ia harus kehilangan semuanya. Kehilangan kakaknya dan kehilangan ayah dan juga ibunya. Kini Nana menjadi sebatang kara tanpa siapapun. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hari ini adalah hari yang kita nanti-nantikan, karena selama 30 hari kita sudah menjalankan kewajiban kita. Kita telah melaksanakan salah satu rukun Islam kita, yaitu berpuasa. Setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya, dan pada akhirnya di hari ini, di hari Rabu, kami ataupun kita yang sebagai umat Islam sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Lebaran. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang mungkin berbeda kepercayaan dengan kami sebagai umat agama Islam, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Walaupun kita berbeda suku, kita berbeda agama, dan kita berbeda keyakinan, namun kita hidup berdampingan dan kita hidup di satu kesatuan negara tercinta kita. Dan semoga kita bisa terhindar dari hal-hal mara bahaya yang memecah persaudaraan kita. Dan kita selalu bisa hidup rukun bertetangga. Dan semoga kehidupan kita kelak akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.